Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh pemirsa, sahabat, kawan-kawan, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ucapan tasyakur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rahmat beliaulah kita semua hingga sore hari ini oleh Allah diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama mengaji, kemudian bersama-sama memperdalam terkait hukum-hukum agama Allah, yaitu hukum agama Islam. Para sahabat, kali ini kita akan membahas terkait berita yang kemarin sempat viral yang menimpa seluruh masyarakat Indonesia. Kita tahu di kota Gresik ada berita viral terkait pernikahan seorang pria yang menikah dengan hewan, yaitu seekor kambing. Bagaimana kita menyikapi kejadian seperti itu? Dengan literatur kitab kuning, dengan literatur kitab fikih, kita akan membahas bagaimana hukum pernikahan seorang pria yang berasal dari kota Gresik tersebut yang viral menikah dengan seekor hewan, yaitu dengan seekor kambing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, yaitu berdasarkan literatur yang ada di kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, juz 4, Shahifah 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du faminal ma'lumi annal aqdal ladzi yufidul ikhtisasah bil istimta'i wa hillihi innama huwal aqdu syar'iyyus sahihu wa huwa la budda fihi min ayyakuna mustakmilan lisyara'itil atiyah. Jadi di sini dijelaskan bahwa seperti yang kita ketahui, akad yang memang nantinya akan memberikan faidah terhadap penghususan memperbolehkannya istimta ataupun kita itu bersenang-senang antara suami dan istri, itu adalah huwal aqdu syar'iyyus sahihu, yaitu adalah akad secara syariat yang memang itu dianggap sah. Wa huwa la budda fihi min ayyakuna mustakmilan li syara'itil atiyah. Bagaimana akad secara syariat yang dianggap sah? Yaitu adalah akad yang memang sempurna secara syarat-syarat yang akan diterangkan di kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Ka'ayyakuna alam ro'atin khaliyatin minal mawani'i. Seperti halnya di sini syaratnya adalah kita melakukan akad terhadap seorang wanita yang memang wanita tersebut itu memenuhi unsur-unsur syarat, tidak ada sesuatu yang mencegahnya. Seperti wanita itu bukan istri dari orang lain, ataupun wanita itu bukan adik atau saudara dari istri kita. Fala yasihul aqdu 'alar rajuli, maka hukumnya tidak sah ketika seorang pria melakukan akad dengan sesama prianya. Jadi pernikahan sesama jenis antara pria dengan pria itu tidak sah. Wala 'alal khuntsal muskil, dan juga tidak disahkan di sini ketika kita melakukan akad dengan seorang khunsa muskil, yaitu seseorang yang mempunyai alat kelamin dua, atau kita kenal dengan istilah bencong versi syariat. Wala 'alal wathaniyah wala 'ala mahramatin binasabin aw radha'in aw musaharatin, dan juga tidak sah hukumnya ketika kita melakukan akad dengan seseorang yang memang merupakan mahram dari kita, dalam artian diharamkan untuk dikawin oleh kita. Baik mahramnya itu binasabin secara keturunan, saudara, seperti saudara kita,
seperti orang tua kita. Au radha'in, atau mahramnya itu sebab dia itu sama-sama menyusu terhadap seorang ibu. Au musaharatin, atau mahramnya itu disebabkan karena seseorang telah menjadi mertua. Kama la yasihul aqdu ala ma laisah min jinsil insani, seperti halnya tidak sahnya akad yang dilakukan terhadap sesuatu yang memang bukan dari jenis manusia. Dalam artian manusia melakukan akad pernikahan dengan jenis yang tidak sama manusianya, itu hukumnya tidak sah. Ka insanatil ma, di sini dijelaskan seperti halnya kita melakukan akad dengan putri duyung. Jadi kalau ada seorang pria melakukan akad pernikahan dengan putri duyung, itu hukum akad pernikahannya tidak sah. Fa innaha kal bahaim, karena putri duyung itu dihukumi seperti hewan. Jadi jelas ketika ada seorang manusia melakukan akad pernikahan dengan hewan, entah itu kambing ataupun hewan-hewan yang lain, maka hukum akad pernikahannya itu tidak sah secara syariat Islam. Jadi hukum pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria di Gresik itu yang menikahi seekor kambing, itu jelas tidak sah secara literatur fikih di dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Jadi yang dapat kita simpulkan, di dalam pernikahan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti halnya di dalam kita itu melakukan akad dengan seorang wanita, wanita itu harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Seperti halnya wanita tersebut memang tidak ada halangan untuk dinikahi oleh seorang pria. Seperti halnya kalau orang itu masih menjadi istri orang lain, berarti itu masih berhalangan untuk dinikahi oleh orang lain, dalam artian tidak cukup syarat. Atau wanita tersebut masih ada ikatan mahram dengan kita, seperti kita menikahi saudara kita sendiri, menikahi ibu kita sendiri, atau menikahi bibi kita sendiri, itu tidak sah karena masih ada ikatan mahram, baik itu secara nasab atau secara menjadi mertua atau secara rodok, yaitu kita mahramnya disebabkan karena menyusu dengan orang yang sama. Atau kita itu tidak disahkan akad yang dilakukan ketika melakukan akad dengan yang jenisnya tidak sama, yaitu di luar jenis manusia, seperti halnya kita menikahi putri duyung, karena putri duyung tersebut termasuk sebagian dari hewan, sehingga orang yang menikah dengan hewan jelas akad pernikahannya itu tidak sah secara hukum syariat Islam. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita dan menjadi ilmu tambahan bagi kita semua. Semoga kita semua tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.